Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 6. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan baru diharapkan selalu tetap menjaga kesehatan, sekaligus menerapkan dan mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, lanjut ya pembelajaran berikutnya. Kalau minggu yang kemarin kalian sudah belajar tentang penggunaan pemformatan gambar ya, dengan menggunakan praktek dan lain-lain. Sekarang kita beralih dari bentuk dokumen yang lain. Kalian sudah mempelajari dokumen dengan menyisipkan gambar, menyisipkan objek dan lain-lain. Sekarang kita berubah atau beralih ke materi yang lain, yaitu berkaitan dengan data bentuk tabel. Tabel pernah kalian pelajari untuk Microsoft Word di kelas sebelumnya, baik kelas 3 maupun kelas 4 ya. Tentunya tabel biasanya akan kita buat dengan mudah dan lebih nyaman kalau kita menggunakan program Microsoft Excel. Namun tidak menutup kemungkinan karena program Microsoft didesain untuk semua aplikasi di Microsoft Word pun juga ada, kita bisa memanfaatkan fasilitas untuk membuat tabel. Nah untuk itu sebelum kita memulai pelajarannya atau kita lanjutkan ke materi berikutnya, ingat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan komen. Jangan lupa pula share video belajar ini pada teman-teman kalian lewat media sosial yang kalian punya, agar teman-teman yang ada di sana bisa mengikuti pelajaran seperti kalian. Pastikan juga bunyikan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi tentang pelajaran TIK untuk esok hari. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng tentang tabel di ruang pembelajaran. Kita sudah di ruang pembelajaran, kita lanjutkan pembelajarannya. Kalau kemarin kalian sudah berkaitan dengan dokumen bentuk ketikan, nah sekarang kita akan belajar tentang tabel. Untuk itu siapkan dulu modulnya ya, masih ingat modulnya, masih punya tentunya. Kalau kehilangan modul kalian bisa ke deskripsi grup, di sana tinggal unduh saja. Oke, untuk tabel, pengertian tabel adalah ada di sini. Tabel adalah bentuk dokumen yang terdiri dari kolom dan baris yang dibatasi oleh garis atau biasa disebut dengan border. Ya, pengertian tabel. Nah, refreshing sejenak. Tabel terdiri dari berapa? Masih ingat? Ya betul, tabel ada 3 atau tabel dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kolom, baris, kemudian sel. Apa yang disebut dengan kolom? Kolom adalah bagian tabel yang berbentuk vertikal. Apa yang disebut dengan baris? Baris adalah bagian tabel yang berbentuk horizontal atau mendatar. Kemudian terakhir adalah sel, merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buka program Microsoft Word-nya. Ini dia program Microsoft Word. Kita buka, kemudian kita pilih blank dokumen. Tabelnya seperti ini. Jangan lupa klik maximize. Oke, untuk membuat tabel, tentukan dulu sebelum buat tabel, tentukan dulu kalian akan buat tabel berapa kolom dan berapa baris. Kalau masalah sel otomatis akan terbentuk kalau sudah kita tentukan kolom dan barisnya. Oke, untuk membuat tabel masih ingat? Ya betul, ada di tab insert. Kemudian pilih ada di group table, pilih table. Oke, misalnya kita akan membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom 2 baris. Nah kalian tinggal klik ini aja, 3 kolom
2 baris. Ingat, untuk membuat tabel yang pasti menentukan jumlah kolom dan barisnya cukup maksimal 2 dulu. Kalau sudah, klik OK. Nah, 3 kolom 2 baris. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau di Microsoft Excel ada kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian barisnya baris 1, baris 2. Itu ya. Jadi tadi dikatakan mana yang disebut dengan kolom, apa yang disebut dengan kolom? Kolom adalah bagian tabel yang berbentuk tegak lurus. Ini dia, tegak lurus. Kemudian kalau baris adalah bagian tabel yang berbentuk mendatar atau disebut dengan horizontal. Oke ya, itu. Nah, cara yang kedua membuat tabel selain melalui icon tabel tadi, bisa melalui cara yang kedua. Selain insert table sini, kalian boleh menggunakan insert table yang di sini. Jadi kan tinggal blok ya, 3 kolom 2 baris. Kemudian di sini insert table, kalian tentukan ingin membuat berapa kolom. Sama, kita buat 3 kolom dulu. 3 kolom 2 baris, oke. Nah, kemudian tinggal kita isikan, misalnya nomor, nama siswa, misalnya keterangan. Untuk berpindahnya gimana? Berpindahnya tekan tombol tab. Misalnya 1, nama siswa Bambang Utoyo misalnya. Keterangannya kelas 6A. Nah, bagaimana untuk berpindah atau menambahkan 1 baris lagi atau turun ke baris berikutnya? Tekan tombol tab. Nah, 2 misalnya Dewi Saraswati misalnya. Panggilan Dewi. Berikutnya tekan tab lagi. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Itu untuk membuat tabel langkah yang pertama. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal diatur aja. Misalnya ini terlalu lebar ya, bawa pointer ke sini sampai muncul pointernya berubah arah kanan kiri, geser saja. Kemudian tinggal blok, atur dengan kondisi atau berdasarkan perataan, gunakan center. Ini harus tebal, gunakan bold. Oke ya, tidak susah. Silakan kamu buat tabel contoh seperti ini dulu ya. Kamu boleh buat ini 3 baris dulu boleh. Kalau sudah mahir nanti kamu lanjutkan videonya untuk menuju ruang utama kembali untuk mengikuti tugas apa yang harus kamu kerjakan. Oke ya, itu dulu. Mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan kalian boleh bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi channel di bawah ini. Oke, kita kembali ke ruang utama. Oke, anak-anak semuanya itu tadi ya. Kita awal mulai lagi karena lama kalian sudah meninggalkan pembelajaran program tersebut yang berkaitan dengan tabel. Jadi dasarnya saja nanti untuk pertemuan kali ini dan selanjutnya sampai nanti di akhir semester kita akan bahas pembuatan tabel secara detail. Nah, tugas untuk kalian tidak usah susah-susah, buat tabel yang terdiri dari 3 kolom. 1 adalah kolom pertama, gunakan nomor absen, kemudian nama siswa, kemudian yang ketiga nama panggilan siswa. Nama siswa adalah nama lengkap. Oke, diralat ya. Pertama nomor absen, kemudian nama lengkap, kemudian yang berikutnya nama panggilan. Jangan lupa judulnya daftar nama siswa kelas 6 sesuai dengan kali kelas kalian. Baru diulang, repeat again for tugas hari ini buat tabel yang terdiri dari 3 kolom. 1 nomor absen, kemudian nama lengkap, kemudian nama panggilan. Judulnya adalah tabel daftar siswa kelas 6 sesuai dengan kelas kalian, kelas 6A, 6A, 6B, 6B, dan sampai dengan kelas 6C. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya ingatkan dulu, pastikan tugas-tugas terlalu sudah terselesaikan. Jangan sampai nanti menjelang PAS kalian masih punya tanggungan tugas.
Ingat, tugas yang tidak lengkap, jangan sampai nama kalian tidak tercantum di formulir soal penilaian tengah semester. Penilaian akhir semester. Oke ya, sukses untuk kalian semua. Pastikan sebelum mulai kegiatan selalu menyebutkan nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.